PD Official 1, 2, dan 3 kali ini akan menjelaskan terkait bagaimana cara mengolah atau mencari jam tambahan di sekolah induk sehingga data teman-teman terbaca di aplikasi Dapodik dan Info GTK tahun 2025. Halo semuanya teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis yang bisa teman-teman lakukan untuk mencari tambahan jam guna memenuhi kewajiban jam mengajar 24 jam di aplikasi Dapodik dan terintegrasi Info GTK sehingga tunjangan profesi guru akan bisa dicairkan. Jadi teman-teman semuanya terkait hal ini teman-teman perlu tahu bahwasannya sudah dijelaskan untuk pemenuhan jam di sekolah non-induk ini yaitu 6 jam ya, dimana 6 jam ini ialah sekolah non-induk sedangkan sekolah induknya 18 jam sehingga ketika dijumlahkan 24 jam. Jadi misalnya teman-teman dari sekolah induk ini jamnya hanya 10 dan mencari tambahan di sekolah lain ini sebanyak 14 jam, itu bisa apa tidak? Maka itu keliru karena masih menggunakan peraturan yang lama yaitu sekolah induk minimal 18 jam. Artinya video ini saya peruntukkan bagi teman-teman yang di sekolah induknya sudah 18 jam. Lalu apabila jumlah di sekolah induknya sudah 18 jam, apa yang harus teman-teman lakukan sehingga ketika pencarian jam di sekolah lain itu selesai atau bahkan datanya terbaca di Dapodik. Jadi teman-teman semuanya terkait hal itu teman-teman harus kerjasama dengan operator sekolah induk dan operator sekolah non-induk. Apa saja yang perlu disiapkan teman-teman? Yang pertama tentunya teman-teman silahkan setelah kerjasama membuat SK bersama. SK bersama ini yang saya contohkan di layar, ini hanya sebatas contoh saja terkait redaksi atau template, itu silahkan disesuaikan dengan keputusan bersama sekolah dari induk maupun non-induk. Jadi gambarannya seperti ini teman-teman. SK bersama ini isinya ialah peraturan atau keputusan yang ditandatangani oleh dua kepala sekolah bahwasanya menugaskan salah satu gurunya untuk mengajar di dua lembaga yang berbeda ya, baik di SMA yang satu ataupun di SMA yang kedua. Jadi di SK bersama ini diterangkan demikian. Nah, selain SK bersama ini teman-teman silahkan ya, ini saya geser-geser, nanti teman-teman bisa pause ya, hentikan dan dibaca dengan seksama isinya seperti apa ya. Yang pertama SK bersama. Lalu yang kedua apa Pak? Yang kedua setelah teman-teman membuat SK bersama, tentunya di SK bersama itu tertera SK pembagian tugas ya, baik dari sekolah induk maupun sekolah non-induk. SK-nya seperti apa? Tentunya ini dikembalikan di instansi teman-teman masing-masing. Redaksinya seperti apa? Di sini saya hanya mencontohkan saja ya. Jadi ini di sekolah yang pertama contoh SK pembagian tugasnya seperti ini. Kita buka di sekolah yang kedua atau sekolah non-induk. Ini tampilannya seperti ini. Dan yang pasti teman-teman, untuk SK ini masing-masing berbeda ya untuk template-nya. Tetapi yang menjadi fokusnya ialah ketika teman-teman ini membuat SK bersama dan ada lampirannya, pastikan nama teman-teman memang sudah ada di sini. Contohnya ini ya. Ini sudah saya tandai ya di bagian ini jumlah jamnya 8 ya, karena ini memenuhi 24 jam, yang di sekolah induknya sudah 18. Ini mencari tambahan jam di sekolah lain 8 jam. Gitu ya teman-teman ya. Ini terkait SK keduanya. Tadi kan di awal sudah dijelaskan SK bersamanya. Jadi di SK bersama tentunya ada SK masing-masing sekolah. Ini saya sudah tunjukkan. Nah, selain SK bersama dan SK masing-masing sekolah yang digunakan sebagai lampiran SK bersama, teman-teman juga membuat SK atau surat permohonan tambah jam. Pak, surat permohonan tambah jamnya bagaimana? Ini saya akan tunjukkan. Nah, surat permohonan tambah jam ini teman-teman, redaksinya seperti ini. Tentunya di wilayah kerja teman-teman masing-masing itu sudah ada ketentuan masing-masing, tetapi saya memberikan gambaran. Untuk surat permohonan tambahan jam ini
menggunakan kop daripada sekolah non-induk. Redaksinya demikian. Jadi kalau kopnya sekolah non-induk, maka yang menandatangani ialah kepala sekolah non-induk. Gitu ya teman-teman, ini saya tunjukkan. Sudah dibaca teman-teman? Oke, kalau sudah saya kembalikan ke posisi awal tadi. Selain surat permohonan tambah jam, teman-teman juga membuat surat pernyataan PTK tambah jam. Ya, surat pernyataan PTK tambah jam. Ini teman-teman. Kalau surat pernyataan PTK tambah jam ini teman-teman, ini yang menandatangani ialah kepala sekolah induk, kepala sekolah non-induk, dan yang mencari jam tambahan. Redaksinya demikian, tetapi menggunakan kopnya ialah kop sekolah induk. Ya, menggunakan kop sekolah induk. Silahkan di screenshot. Ya, tadi sudah saya sampaikan SK bersama, SK pembagian tugas kedua sekolah, surat permohonan tambah jam, dan surat pernyataan PTK tambah jam. Gitu ya. Ini yang tadi sudah ya, surat permohonan tambah jam. Jadi itu SK-SK-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada itu ketentuannya teman-teman. Ini hanya sharing saja. Lalu ada tambahan lain nggak Pak untuk SK-nya? Tentunya ada ya, SK P3K-nya teman-teman. Ya, SK P3-nya teman-teman. Karena untuk mencari tambahan jam ini diperuntukkan bagi teman-teman yang ada di sekolah negeri, mencari tambahan di sekolah negeri atau mencari tambahan jam di sekolah swasta. Karena untuk saat ini kalau dari sekolah swasta mencari di sekolah negeri itu tidak atau belum diperbolehkan, karena masih ada penundaan, pembekuan ya. Takutnya nanti teman-teman kalau sudah ganti di negeri itu minta kejelasan status gitu ya, sehingga untuk saat ini mencari jam ini khusus guru-guru PNS atau ASN yang mencari jam di sekolah swasta atau di sekolah negeri gitu. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah menyiapkan ini ya, berkas-berkas ini, selanjutnya dibawa kemana berkas ini? Tentunya berkas ini diserahkan ke operator dinas. Jadi nanti operator dinas akan yang melakukan mapping. Jadi nanti statusnya teman-teman itu di Dapodik ada 2, yaitu sekolah induk maupun non-induk. Gambarannya seperti apa Pak? Ini saya akan tunjukkan. Ya, ini coba saya akan tunjukkan, teman-teman tolong dilihat. Nah, nanti gini teman-teman. Di dinas nanti akan ada 2 tampilan seperti ini dengan nama teman-teman sendiri. Jadi ada 2 data. Data yang pertama untuk sekolah induk, data yang kedua untuk sekolah non-induk. Ini status penugasannya ya. Ketahuan ya, terlihat ya teman-teman. Gini teman-teman. Artinya nanti kalau sudah berkasnya ada, teman-teman pengajuan di dinas, nanti dinas yang akan melakukan mapping. Terus kalau sudah di mapping oleh dinas tampilannya demikian, teman-teman kalau nanti mau login ke laman Dapodikdasmen atau PTK Datadik nanti akan muncul ya. Login, setelah login nanti akan muncul 2 lembaga, sekolah induk maupun non-induk. Apakah ini bermasalah? Tentunya tidak. Pilih salah satu saja, nanti teman-teman akan diarahkan ya. Nah, kalau sudah demikian, maka langkah selanjutnya apa ketika teman-teman sudah ngecek di PTK Datadik kok munculnya 2 sekolahan, induk dan non-induk. Nah, minta tolong operator ya, minta tolong operator non-induknya untuk menarik data. Maksudnya menarik data apa? Jadi di Dapodik itu ada 2 ya, ada 2 kegunaan, ada 2 fungsi menu. Yang pertama sinkron, yang kedua tarik. Kenapa kok ditarik? Karena di operator dinas itu sudah di mapping, teman-teman ada 2 lembaga ya, sekolah induk maupun non-induk. Nanti kalau sudah ditarik maka data teman-teman akan turun di aplikasi Dapodik sekolah non-induk. Kalau sudah masuk nanti baru operator akan bisa ya membagi atau memasukkan atau mengentrikan data tugas mengajar teman-teman di sekolah non-induk. Setelah itu baru dilakukan sinkronisasi.
Nah, nanti kalau sudah demikian bagaimana ngeceknya? Nah, di sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman masuk di PTK Data Dik, nanti cek di bagian beban ajar. Silahkan dicek di sana, nanti akan ada 2 lembaga atau 2 sekolah. Karena memang teman-teman itu mengajar di sekolah induk maupun non induk. Sebenarnya di sini pun sudah dijelaskan ya teman-teman ya di PTK Data Dik. Kalau teman-teman baca di sini, jika mengajar pada lebih dari satu pendidikan, pastikan menggunakan registrasi PTK tarik PTK agar seluruh data terhubung dengan data individu yang sama. Ini tugasnya siapa tarik ini? Ya tugasnya operator. Kalau sudah ditarik teman-teman login saja di sini, cek apakah memang data teman-teman sudah diinputkan atau nama teman sudah ditarik ya di aplikasi Dapodik gitu. Jadi runtutannya teman-teman siapkan berkas yang tadi. Kalau berkas sudah siap, apakah teman-teman ke dinas sendiri atau memang operatornya yang ke sana. Setelah itu teman-teman cek di PTK Data Dik apakah memang ketika login tampilannya seperti di layar saya. Ya, ada 2 satuan pendidikannya. Kalau memang belum berarti belum berhasil mappingannya. Kalau sudah ada 2 berarti sudah berhasil. Kalau sudah ada 2, tugas teman-teman selanjutnya ngapain? Cek di bagian beban ajar. Apakah memang nama satuan pendidikan induk maupun non induknya sudah ada. Kalau belum gimana? Ya silahkan komunikasikan dengan operator. Minta tolong untuk diinputkan di pembagian tugas. Lalu gimana Pak kalau sudah selesai semua? Ya minta tolong disinkron. Kalau sudah disinkron kita tinggal nunggu pembacaan data di InfoGTK gitu ya. Karena untuk saat ini sampai dengan saat ini InfoGTK belum melakukan penarikan data. Ya. Jadi sekolah induk itu tugasnya mengeluarkan beberapa surat tadi atau lampiran tadi plus melakukan penarikan data, menginputkan jam di pembagian tugas, setelah itu sinkronisasi, setelah itu selesai gitu ya. Jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.